Mungkin tidak ada tokoh dalam Perjanjian Lama yang memiliki pemahaman yang lebih jernih ketimbang pemazmur Daud tentang kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Daud menuliskan, "Untuk kekal ya Yehova, firman-Mu ditempatkan di surga." Mazmur 119 ayat 89. Di sini Daud menekankan bahwa Alkitab bukanlah produk waktu, melainkan produk kekekalan. Alkitab berisi pikiran dan pertimbangan kekal dari Tuhan yang terbentuk sebelum permulaan waktu atau fondasi dunia. Dari kekekalanlah firman itu telah diproyeksikan melalui saluran-saluran manusia ke dalam dunia waktu ini. Namun ketika waktu dan dunia ini berlalu, pikiran dan pertimbangan Tuhan yang disingkapkan melalui kitab suci akan tetap berdiri, tidak beranjak dan tidak berubah. Pemahaman yang sama disingkapkan oleh Kristus sendiri. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku sekali-kali tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Sekali lagi Daud berkata, "Permulaan firman-Mu adalah kebenaran, dan seluruh keputusan kebenaran-Mu adalah untuk selamanya." Mazmur 119 ayat 160. Dalam 1 atau 2 abad terakhir, sangat banyak kritik dan serangan terus-menerus ditujukan terhadap Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun sejauh ini, proporsi terbesar dari serangan ini selalu terfokus pada kitab Kejadian dan 4 kitab berikutnya. 5 kitab pertama dari Alkitab yang dikenal sebagai Pentateuch atau Torah dikaitkan dengan Musa sebagai penulisnya. Oleh karena itu sungguh luar biasa bahwa hampir 3.000 tahun sebelum serangan-serangan terhadap Pentateuch ini dikandung dalam pikiran-pikiran manusia, Daud telah memberikan kesaksian Roh Kudus mengenai iman umat Tuhan yang percaya di sepanjang segala zaman-zaman. Permulaan firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 160. Dengan kata lain, Alkitab adalah benar, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 hingga ayat terakhir kitab Wahyu. Bila kita melihat teks asli dari Mazmur 119 ayat 160, kata pertamanya adalah ros, yang artinya kepala, pemimpin, permulaan, puncak, bagian atas, atau jumlah keseluruhan. Kata ros ini juga merupakan akar kata dari kata pertama kitab suci dalam Kejadian 1 ayat 1, yaitu Bereshit. Dalam permulaan Elohim menciptakan. Kristus dan para rasulnya
seperti semua orang Yahudi yang percaya pada zaman mereka, menerima kebenaran dan otoritas absolut keseluruhan kitab suci Perjanjian Lama, termasuk 5 kitab Torah. Dalam kisah pencobaan Kristus oleh Satan di padang gurun, kita membaca bahwa Kristus menjawab setiap pencobaan Satan dengan kutipan langsung dari kitab suci Perjanjian Lama. Lihat Matius 4 ayat 1-10. 3 kali dia memulai jawabannya dengan frase kalimat, "Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis." Setiap kali dia mengutip langsung dari kitab kelima Torah, yaitu Ulangan. Merupakan fakta yang luar biasa bahwa tidak hanya Kristus, tetapi juga Satan menerima otoritas absolut dari kitab ini. Dalam khotbah di bukit, Kristus berkata, "Jangan kalian mengira bahwa aku datang untuk melonggarkan Torah atau para nabi." Frase kata Torah atau nabi-nabi ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kitab suci Perjanjian Lama secara keseluruhan. Aku tidak datang untuk melonggarkan, melainkan untuk menggenapi sepenuhnya. Karena sesungguhnya aku berkata kepada kalian, hingga langit dan bumi berlalu, 1 iota atau 1 keraya tidak akan pernah berlalu dari Torah hingga seluruhnya terjadi. Matius 5 ayat 17-18. Kata iota adalah bentuk bahasa Yunani dari nama huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, yaitu Yod, yang ukuran dan bentuknya kira-kira sama dengan koma terbalik dalam aksara Inggris modern. Kata keraya menunjukkan coretan duri atau tanduk kecil, ukurannya lebih kecil dari koma, yang ditambahkan pada sudut huruf-huruf tertentu dalam alfabet Ibrani untuk membedakannya dengan huruf-huruf lain yang bentuknya sangat mirip. Jadi, apa yang sebenarnya Kristus katakan adalah bahwa teks asli kitab-kitab suci Ibrani begitu akurat dan berotoritas sehingga bahkan tidak ada satu bagian coretan pun dari huruf terkecil yang ukurannya lebih kecil dari koma yang dapat diubah atau dihapuskan. Hampir tidak mungkin untuk membayangkan bagaimana Kristus bisa menggunakan bentuk perkataan apapun yang secara lebih menyeluruh mendukung keakuratan dan otoritas absolut dari kitab suci Perjanjian Lama. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu dan keputusan kebenaran-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
telah datang untuk menggenapi Torah dan nabi-nabi. Tolonglah aku, Tuhan, untuk semakin dan semakin memahami apa yang telah Engkau lakukan bagiku. Dan pada waktu ini, di mana sangat banyak kritik-kritik terhadap kitab suci, supaya aku dapat menjadi saksi hidup akan kuasa firman-Mu yang kekal. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau
telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.